Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita kembali lagi eh, ke program kita ya, kajian waris ya. Kita seperti biasa akan menjawab banyak pertanyaan yang masuk terkait masalah warisan yang memang sedang marak terjadi di masyarakat kita ya. Oke, silahkan langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Mohon izin ya Ustadz, saya membacakan pertanyaan jamaah yang masuk di sosmed Muslim. Pertanyaan pertama datang dari Instagram, Siti dari Jakarta, Ustadz. Oke, Siti dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti, berusia 35 tahun, dari Jakarta. Saya seorang janda yang ditinggal suami beberapa bulan lalu. Suami saya meninggal dunia secara mendadak. Harta warisan yang ditinggalkan berupa uang sebesar 5 miliar rupiah, Ya, termasuk rumah dan tanah. baik. Saya tidak memiliki anak dari almarhum. Namun almarhum memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Baik. Almarhum juga masih memiliki 2 adik laki-laki. Ya. Orang tua almarhum sudah lama meninggal. Tidak ada ahli waris selain yang saya sebutkan. Pertanyaannya Ustadz, siapa aja ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhum suami saya? Baik. Jadi pertanyaan Ibu Siti ini baru meninggal oleh suami beliau ya. Kita ucapkan turut belasungkawa. Mudah-mudahan amal ibadahnya terima oleh Allah dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau wafat kemudian meninggalkan harta warisan sejumlah 5 miliar ya, rumah plus tanah. Ahli warisnya tentu Ibu Siti sendiri sebagai istri ya. Kemudian ternyata pernah menikah dari pernikahan sebelumnya, punya anak satu laki-laki ya. Dan almarhum ini punya 2 adik laki-laki gitu ya. Siapa yang berhak? Yang berhak cuma 2 orang saja, yaitu istri dan anak laki-laki. Adapun adik ini dia terhijab ya. Terhijab oleh siapa? Terhijab oleh anak laki-laki. Jadi karena ada anak laki-laki, 2 adik ini tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi yang dapat cuma 2 orang ya, istri dan anak laki-laki. Berapa bagiannya? Gampang saja, istri dapat 1/8, sisanya buat anak semua. Jadi kalau warisannya dari 5M, kali aja 1/8 dari 5M berapa, gitu ya, sisanya buat anak laki-laki. Itu Bu Siti ya. Ustadz, ini ternyata ada lanjutan dari Ibu Siti. Selain 2 adik laki-laki almarhum, ada satu teman dekat almarhum yang selama ini telah membantu mengelola bisnis almarhum. Baik. Ternyata sebelum wafat, almarhum sempat membuat wasiat yang isinya memberikan setengah harta warisan kepada temannya tersebut. Hal itu langsung memicu polemik baru, Ustadz. Iya. 2 adik laki-laki almarhum tidak menyetujui wasiat tersebut. Baik. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz almarhum memberikan setengah warisan kepada temannya? Dan jika wasiatnya tidak dijalankan, apakah para ahli waris melanggari syariat? Baik. Dari 2 syarat wasiat ya. Pertama, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Ini tidak dilanggar di sini karena yang dikasih wasiat adalah temannya. Ya, orang lain berarti ya, bukan saudara. Berarti boleh tuh wasiat. Tapi syarat yang kedua ini masalahnya. Maksimal harus 1/3. Nah, di sini wasiatnya setengah. Setengah sama 1/3 gedean mana? Lebih besar setengah ya. Nah, artinya lebih besar daripada yang seharusnya. Seharusnya maksimal 1/3, ini dikasihnya setengah. Nah, terus bagaimana? Wasiat ini wajib ditunaikan yang 1/3-nya saja. Ya. Jadi boleh ditunaikan, tapi 1/3 itu buat temannya itu. Jadi nggak jadi setengah ya, tapi 1/3 diambil angka maksimalnya. Nah, selebihnya itulah yang dibagi kepada ahli waris, istri dan anak laki-laki ini. Jadi caranya adalah warisannya semua dikurangi dulu buat wasiat. Kalau ada hutang, bayar hutang. Kemudian wasiatnya dikeluarkan 1/3 tadi buat temannya. Baru sisanya kan 2/3. Nah, 2/3 sisanya itu dibagi 1/8-nya buat istri, sisanya buat anak laki-laki. Dari 2/3 sisa setelah dikurangi wasiat buat temannya. Jadi 1/8 istri ini bukan dari 100% ya, tapi dari 2/3 sisanya tadi itu. Demikian juga anak laki-laki dapat sisa setelah dikurangi 1/8 dari 2/3. Karena 1/3-nya sudah kalau kata orang Sunda dicoceng ya, dikurangi buat si temannya. Gitu ya. Baik. Oke, lanjut Ustaz.
Iya. Masih dari Instagram. Mm-mm. Sekarang ada pertanyaan dari Ayu di Yogyakarta. Ibu Ayu, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ayu dari Yogyakarta. Usia saya 17 tahun. Saya Iya. memiliki 2 adik laki-laki berusia 5 dan 8 tahun. Ya. Kami baru saja kehilangan ibu tercinta karena sakit. Mm. Ayah sudah meninggal lebih dulu dari ibu. Almarhumah ibu memiliki harta warisan berupa tanah seluas 2 hektar. Ya. Sehubungan saya dan adik-adik masih terlalu muda, keluarga besar almarhumah ibu menunjuk paman atau kakak dari ibu saya untuk melakukan pembagian warisan. Ya. Sayangnya, paman mengatur pembagian harta sesuka hatinya Mm-mm. dan tidak sesuai syariat Islam. Ya. Jatah warisan saya dan kedua adik sebagian diberikan, namun sebagian lagi malah diinvestasikan. Mm. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti ini, apa yang bisa saya lakukan untuk mengambil kembali hak kami sebagai ahli waris utama, Ustadz? Adakah cara kekeluargaan yang bisa ditempuh tanpa harus terjadi konfrontasi dengan paman? Iya, jadi memang paman ini kan nggak berhak. Kenapa nggak berhak? Karena ada anak laki-laki. Kecuali kalau anaknya perempuan, paman berhak sisa asobah ya. Tetapi karena ada 2 anak laki-laki di sini, plus 1 anak perempuan, maka paman otomatis bukan ahli waris. Tapi begini masalahnya, anak ini, yang 2 ini masih kecil. Yang 1 5 tahun, yang 1 8 tahun tadi ya. Karena masih kecil, belum balik, dia itu tidak boleh memegang harta sendiri ya. Nah, ini anak kecil belum balik ya. Anak belum balik itu dalam istilah fikih disebut dengan mahjur. Apa itu mahjur? Mahjur itu artinya tidak berhak untuk mengelola harta sendiri, walaupun itu punya dia sendiri gitu ya. Nah, terus siapa yang mengelola hartanya? Yang mengelola adalah walinya. Siapa walinya? Tergantung siapa yang ditunjuk nanti ya. Walinya misalnya pamannya bisa jadi wali gitu. Nah, paman ini bisa untuk kemudian mengelola 2 bagian waris 2 anak kecil ini, tetapi posisinya hanya sebatas wakil atau pemegang amanah, gitu ya, pemegang amanah untuk memegang uang anak kecil ini. Bukan dimiliki oleh paman, bukan. Ya. Kayak inilah, kayak lagi lebaran kan anak kita dapat angpau tuh dari om-omnya. Kan biasanya angpaunya disimpan ke siapa? Dititip ke ibunya. Tapi sering jadi investasi bodong tuh kadang-kadang gitu ya. Nah, ibu ini sebetulnya bukan memiliki, tapi dia hanya memegang amanah. Itu duit buat punya anaknya gitu. Jangan dipakai buat beli skincare, jangan. Itu buat punya anaknya misalnya gitu ya. Nah, sama. Jadi posisi si paman ini sebagai wali saja. Ya, wali ini artinya dia mengolah harta si 2 anak ini. Nah, tapi hanya pemegang amanah. Boleh nggak si paman ini minta upah dari situ? Nah, ulama beda pendapat di situ. Ada yang mengatakan bahwa kalau paman ini tidak mampu, boleh. Ya, dia ngambil sewajarnya dari uang itu sebagai upah pengelolaan ya, biaya admin kalau istilahnya kalau sekarang ya. Tapi kalau paman itu berkecukupan, dia tidak boleh mengambil bagian dari uang si anak ini, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi paman tidak berhak sebagai ahli waris, tetapi dia kalau untuk 2 anak laki-laki yang belum balik ini, dia berhak jadi wali dan dia kemudian berperan sebagai pemegang amanah. Nanti kalau suatu saat dia sudah besar anaknya, dikasihlah itu harta. Nah, kalau tadi diinvestasikan, ya itu untuk kepentingan si anak ini, bukan untuk keuntungannya diambil oleh si paman, bukan. Gitu ya. Jadi sekali lagi paman tidak berhak, tapi dia bisa jadi wali untuk 2 anak tersebut sebagai pemegang amanah. Oke. Nah, pertanyaan tadi ada kelanjutannya nih Ustadz. Baik. Dari Ibu Ayu. Ustadz, ibu saya juga memiliki bisnis keluarga yang berjalan dengan sangat baik. Ya. Bisnis ini adalah usaha patungan antara ibu dan juga paman. Baik. Setelah ibu wafat, bisnis ini sepenuhnya dikelola oleh paman saya. Setahu saya, ibu memiliki setengah kepemilikan bisnis ini. Apakah boleh kami ahli waris utama menuntut setengah keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut? Ya. Sekalipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaannya, langkah apa yang harus kami tempuh jika paman tidak ingin membagi hasil keuntungan dari bisnis keluarga ini, Ustaz? Iya, berarti ini kalau dalam istilah fikihnya musyarakah atau mudharabah ya, bagi hasil berarti kan. Jadi join dalam satu usaha patungan gitu ya, setengah-setengah ibu dan paman. Berarti pemilik sahamnya kan 50-50 nih ya dari usaha itu. Artinya si ibu ini berhak atau punya kepemilikan di usaha itu. Artinya kalau ibu ini wafat, itu termasuk harta warisan. Karena harta warisan itu kan harta yang dimiliki oleh almarhum ketika masih hidup.
Nah, dia punya hak milik di situ. Artinya itu termasuk hak waris juga. Dibagi kepada ahli warisnya. Berarti nanti 50% saham itu turun kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya tadi itu. Gitu. Jadi tidak harus kemudian dicairkan, enggak ya. Tapi sahamnya, yang penting 50% itu jadi milik anak-anak. Nanti kalau ada dividen, ada keuntungan dan seterusnya, ya itu dibagi 50-nya itu kepada si anak-anak ahli warisnya itu sesuai bagian waris masing-masing. Gitu ya. Kalau dikuasai berarti ya paman ini zolim berarti kan gitu, tidak memberikan haknya. Tentu harus ada yang memberitahu. Ya kalau nggak berani kan masih kecil gitu ya. Ya mintalah siapa misalnya paman yang lain gitu ya, atau keluarga yang lain yang dihormati, atau minta Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz setempat gitu ya, minta tolong ini dikasih tahu utamanya dengan baik-baik gitu. Daripada ke pengadilan nanti ya biayanya lebih banyak lagi ya, kehilangan 1 ekor sapi jadi 2 nanti gitu ya. Baik. Ya, lanjut ya Silakan. Ustadz. Masih dari Instagram, dari Farida di Medan, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Farida. Ya. Nama saya Farida dari Medan. 1 bulan yang lalu, saya mendapat kabar mengejutkan bahwa ayah saya sudah meninggal dunia. Kalau boleh saya sedikit bercerita, Ustadz, ayah dan ibu sudah cukup lama bercerai. Sejak itulah, saya dan kedua adik laki-laki tidak pernah saling berkomunikasi lagi dengan ayah. Ternyata setelah bercerai dengan ibu, almarhum ayah menikah lagi dan dikaruniai 1 anak laki-laki. 2 minggu setelah ayah wafat, istri ayah datang ke rumah untuk memberikan uang warisan sebesar 100 juta rupiah, masing-masing untuk saya dan kedua adik laki-laki saya. Setahu saya, ayah memiliki banyak aset, namun sepertinya pembagian ini tidak sesuai syariat Islam. Ya. Bagaimana kami harus menanggapinya, Ustadz? Apakah boleh kita menuntut hak waris sesuai pembagian syariat Islam? Ya, baik. Tentu jawabannya kalau boleh atau tidak boleh, boleh karena itu hak dia ya. Sebagai anak tentu dia punya hak waris di situ. Istrinya juga punya hak, walaupun haknya ya cuma 1/8 karena kan 7/8 milik anak. Nah, tapi disinyalir ya ternyata istri keduanya almarhum ini, ayah ini ada informasi yang tidak transparan, yang ditutup-tutupi misalnya. Ya kita harus punya bukti, tentu saja. Kalau kita mengklaim, oh itu nggak benar tuh, harta ayah masih banyak yang lain misalnya. Ya kita punya buktinya apa enggak? Ya, kalau kita punya buktinya kan bisa kita gugat, kita bisa tuntut ya. Tapi kalau kita nggak punya bukti, ya jangan-jangan ternyata memang segitu, ini ya. Nah jadi intinya boleh menuntut, tapi ya harus ada buktinya, harus ada keyakinan ini benar nggak itu ternyata harta ayah itu lebih dari yang seharusnya, ya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak punya bukti dan faktanya ternyata hartanya itu lebih banyak dari seharusnya, ya sudah itu nanti jadi deposito akhirat ya. Nanti di akhirat dibayar tuh. Ya. Kalau ternyata dia zolim gitu ya, nanti di akhirat akan dibayarkan dengan yang berlipat-lipat gitu ya. Jadi nggak ada ruginya sebagai seorang muslim itu, ya nggak pernah rugi. Di dunia nggak dapat, di akhirat bisa dapat lebih banyak gitu. Ustadz, ini Baik. ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Farida. Ya. Beberapa bulan kemudian, nenek atau ibu dari almarhum ayah datang ke rumah menjelaskan bahwa almarhum sempat ingin menghibahkan rumah kepada saya. Namun Oke. belum sempat membuat akta hibah. Ya. Jadi belum sempat dibuat akta hibah, ayah udah dipanggil Sang Maha Kuasa, Ustadz. Kini rumah tersebut masih ditempati oleh istri dan adik tiri saya. Ustadz, apakah rumah tersebut termasuk hibah ataukah harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris? Ya. Apakah anak-anak dari pernikahan pertama boleh memperjuangkan haknya untuk mendapatkan bagian rumah tersebut? Ya, hibah itu tadi syaratnya harus sudah diserahkan ya. Jadi kalau baru sekedar janji hibah doang gitu ya, baru mau bikin akta hibahnya keburu wafat. Artinya belum dieksekusi hibahnya kan. Baru sekedar mau, hendak ya, niat ya, pengen ya, ada seterusnya gitu ya. Jadi belum jadi hibahnya. Maka hibah ini belum sah. Karena hibahnya belum sah, keburu wafat, artinya harta itu menjadi harta warisan. Gitu. Jadi harta warisan, jadi ahli waris yang lain juga dapat sesuai haknya masing-masing. Jadi kalau tadi anak-anak yang menuntut, oh nggak bisa itu harta warisan, ya sudah betul sebetulnya. Karena apa? Karena hibahnya belum sah. Gitu. Apalagi nggak ada saksi, nggak ada bukti misalnya ya, itu jadi repot lagi. Artinya tadi hibah baru dikatakan sah ketika sudah diserah terimakan. Kalau belum serah terima, maka hibah ini belum sah dan belum diakui ya sampai kemudian diserahkan. Begitu kira-kira jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami ya.
Mbak Farida. Baik Ustadz, Ya, di segmen ini kita cukupkan dulu. baik, sudah di ujung segmen berapa ini? Segmen pertama ya. Segmen pertama. Kita akan lanjut segmen kedua. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.